dalam video kali ini saya akan membahas tentang sesi tanya jawab dalam rangka workshop di rapat kerja sekolah SMP Lab School ya, Rawamangun tahun ajaran 2024-2025. Ini adalah video lanjutan setelah pemaparan, baru kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dapat disimak berikut ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Kalian satu nih, kalau lewat nih kadang suka ada aja murid blok gitu ngomong kotor gitu misalnya. Oh, oke. Kotor gitu. Anggaplah, jangan begitu deh Bu. Saya di kelas berdiri depan pintu. Nah ini ngobrol nih berdua nih. Si ini ngomong kotor gitu. Ada saya belakangnya, toksik lah gitu ya. Jadi hal-hal budaya kayak gitu. Nah itu ini kan spontan nih. Oke. Dan banyak nih dalam sehari ya mungkin nggak banyak banget sampai puluhan ya, 1-2 orang lah, 3 misalnya. Tapi bisa bikin menular itu. Iya, yang gitu tuh penyakitnya. Nah, tingkat dewa gitu Bu ya. Mendengarkan dan juga enggak, maksudnya faktanya udah ada, cuman kan si anak ini mendenial fakta tersebut dengan argumentasinya dia. Kita keluarin lagi faktanya sampai orangnya banyak yang kita panggil masih denial juga, gitu Bu ya. Oke. Kan kita nggak bisa, pada ujungnya gregetan, Gemes. Yang kita ketahui biasa keseharian, ada hal-hal masalah yang memang dibiarkan dia akan selesai sendiri. Oh, didiamkan gitu, berharap Kalau selesai. biarkan begitu, tapi itu memang dia akan selesai sendiri. Ada memang ketika kita berupaya untuk menyelesaikan justru jadi masalah baru. Berarti kita perlu ada semacam membagi atau memetakan sebuah masalah mana yang menjadi hal yang harus kita selesaikan segera. Ada juga yang mungkin kita biarkan memang dia akan selesai sendiri begitu. Ketika kita mencoba untuk menyelesaikannya justru tumbuh atau masalah baru. Menurut Bu Retno, apakah itu benar? Itu karena biasanya ada yang beranggapan begitu. Terima kasih. Entah juga akrab lagi, saling kangen juga sama sahabat juga, entah juga balik lagi gitu. Jadi atau kayak orang pacaran, marahan, entah juga balik. Artinya ada sesuatu yang ketika melibatkan tidak banyak orang, dia akan selesai. Itu bisa aja. Artinya pada posisi yang dia akan kembali itu biasa tertentu. Tapi kalau melibatkan banyak orang, apalagi sebuah sekolah, nggak bisa dibiarkan. Artinya ketika kita mendiamkan satu masalah, ya misalnya dilakukan oleh seorang, udahlah tadi kalau di dalam tayangan saya itu kategorinya membiarkan. Nah ketika membiarkan, nanti yang lain jadi belajar. Oh nggak apa-apa ya kayak gitu. Nah ini akan menularkan gitu. Jadi misalnya membuli anak melalui media sosial pada sama-sama satu sekolah. Nah yang itu tuh negur, ngelapor kepada guru. Bu itu saya dibully sama dia di media sosial saya. Nah lalu gurunya manggil anak itu, dinasehatin langsung. Tapi tidak nanya, kamu kenapa? Emang kamu punya masalah apa sama dia? Kok kenapa kamu sampai buat kata-kata begini? Itu nggak ditanya gitu. Tapi ketika kemudian prosesnya adalah, jangan ya, kamu nggak boleh kayak gitu. Nanti kamu kena undang-undang ITE loh. Jadi nasehatin. Si anaknya kan belum sadar kesalahannya. Bahwa apa yang dilakukan nyakitin orang lain itu dia belum sadar gitu. Nah terulang, bisa jadi. Bahkan dicontoh oleh teman yang lain. Teman yang lain ikut ngebully juga, karena dia juga nggak diapa-apain, paling cuma dipanggil doang gitu. Bisa seperti itu Pak. Jadi kita akan ngelihat ini dampaknya apa. Karena kadang-kadang kalau ini baru kejadian pertama, lebih baik segera diselesaikan agar itu bisa menjadi semacam momentum baik belajar semua orang. Jadi jangan gitu dulu, kejadiannya gini loh gitu. Atau ini anak dipanggil bener, ditangani bener, sampai dia nggak ngelakuin lagi. Oh berarti ada penanganan di dalam yang tepat. Nah itu jadi orang nggak akan mencontoh juga gitu. Nah
Kalau kemudian misalnya problemnya melibatkan apalagi kekerasan, sebaiknya jangan dibiarkan sih. Tapi kayak tadi hal-hal yang, jadi sekolah ini harus bisa bedain antara anak-anak yang melanggar perilaku atau etika yang sosial yang dicanangkan lab school gitu. Nah, satu lagi adalah pelanggaran yang emang gak boleh dilakukan dalam arti ini bisa berdampak hukum, misalnya kekerasan. Kalau misalkan hal itu terjadi pada orang dewasa, tadi kan anak. Kalau orang dewasa itu mekanismenya berbeda. Oh ya, bagus nih pertanyaan Pak Midi. Jadi gini, Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu bukan cuma untuk murid, tapi juga untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi misalnya saya udah banyak juga tunanganin di beberapa sekolah ya. Jadi ada SD di Jakarta Timur, itu gurunya sampai pertama bully-bulian, maksudnya dari kata-kata doang, sampai jambak-jambakan gitu. Nah, pada saat penanganan itu kita dengerin korban dulu, terus dengerin si sama polanya, dengerin si yang dilaporkan. Lalu kan ada saksi-saksi yang selama ini mungkin ada ucapan-ucapan si pelaku maupun si korban kepada teman-temannya. Itu juga kita periksa sampai bisa kita putuskan. Tapi kalau yang melakukan kepala sekolah misalnya kepada guru, maka nggak bisa ditanganin tim BPK. Itu harus ditangani tim satgasnya pemerintah. Nah, jadi kalau itu lapornya ke sana. Tapi kalau urusannya dengan sesama guru itu bisa dilakukan oleh tim PPK. Penyelesaiannya sama. Berarti dalam hal ini akan melibatkan kepala sekolah sebagai orang yang mensupervisi dan melakukan pembinaan. Nah, apa yang kemudian sanksi yang ditetapkan pada saat itu berarti keputusannya nanti kan kepala sekolah yang akan menetapkan. Tapi kalau memang ini bisa diselesaikan dalam arti kan tadi gini ya, dia pukul-pukulan, cakar-cakaran dan semuanya mau lapor polisi. Kan kalau dia namanya berkelahi kan jambak, ngelukain, kecakar pipinya, yang satu kecakar lengannya. Kan nanti saya bilang, ibu, nanti laporan ibu tetap diproses, laporan ibunya juga diproses, ibu 2 kali pengadilan. Ini dihukum, padahal berkelahi. Ya namanya berkelahi kan, kalau pasrah bukan berkelahi ya Pak. Dicakarin pasrah, kan beda. Ya itu adalah anak dikeroyok rame-rame, itu kan beda kan. Kayak kita dikeroyok rame-rame biasanya nggak terjadi tuh kalau orang dewasa. Nah itu Pak, kira-kira seperti itu. Jadi prinsipnya sama Pak. Penanganan baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Hanya kalau untuk anak-anak, memang ada kepentingan terbaik bagi anak prinsip itu. Kalau orang dewasa kan udah bisa berpikir resiko, udah bisa ini ya. Tapi kalau anak nih kan enggak gitu. Jadi untuk anak itu memang biasanya tadi disiplin positifnya diterapkan. Mungkin gini ya Pak, kalau saya untuk beberapa kasus guru, akhirnya saya sadar pas dengerin gurunya, oh ini memang guru ini bermasalah. Dia itu negatif melulu dan emang tukang nyerang orang sampai menyakitkan lah. Tapi kan dia akan ketemu lawan yang ngelawan gitu. Ya kan, ada yang diem aja karena nggak mau cari ribut. Tapi kan ada yang nanti dia akan balas. Nah seperti kasus itu. Jadi saya pikir ini ibu ini pas denger cerita juga yang lain, ini kepada murid juga, oh ini orang nggak bahagia. Orang nggak bahagia bisa nggak sehat mentalnya. Jadi waktu itu hukumannya atau sanksinya adalah bersedia berobat untuk ke psikolog yang dibiayai pemerintah di RSCM. Jadi kita minta pemerintah mengeluarkan melalui dinas pendidikan untuk ngeluarin itu sehingga ibu ini wajib berobat. Nah itu juga bentuk ketika dia wajib, kan dia nggak bisa nolak. Ada loh orang dewasa yang nolak. Saya nggak mau ke psikolog, saya gila gitu. Padahal kan ke psikolog bukan karena gila gitu loh. Tapi kan ada ya orang berpendapat gitu kan. Nah makanya kalau itu jadi bagian dari sanksi, ya ibu harus ngelakuin. Kalau nggak akan diberi sanksi administratif lain. Jadi dengan begitu kan dia mau gitu. Termasuk video untuk keterangan pernyataan orang. Oh, keterangan pernyataan orang juga kadang video juga ada. Cuman masih tetap diargumentasiin itu barang. Oke. Itu masih ada aja argumen. Pertanyaannya ke dia gimana? Apakah
yang di apa fakta ini benar gitu. Menanyakannya begitu atau gimana? Iya, yang saya tanya mungkin yang pertama, saya minta jelasin dulu nih video kayak gimana nih jalan ceritanya. Misalnya barang ini dapatnya gimana nih barang ini gitu. Putar tuh, ada nih, bawa satu orang, bawa nama Pak Ramli bisa. Di dalam cerita itu, panggil Pak Ramli. Pak Ramli nggak ngaku. Panggil lagi nih, ujungnya dari si air mineral ini saya sampai harus bawa misal 2 sampai 3 orang. Oh, oke. Dan semua pada ujungnya muaranya, kenapa harus buah? Nah ini mau ilmu sabar mau kesini aja susah gitu denial. Oke. Denialan ini. Siap. Jadi gini, kalau misalnya Bapak menemui kasus seperti itu, yang pertama ada pelapor, kan pasti ada yang ngelapor ya. Yang ngelapor diminta keterangan dulu. Nah, setelah itu kan minta keterangannya dia nih. Tapi dia mengingkari kan. Nggak apa-apa mengingkari, diamin aja, dengarkan. Tapi bilang sama dia, ini izin nih ya, kata-kata ini kita misalnya Pak izin, karena polisi juga gitu kalau misalnya ngerekam. Mohon maaf, proses ini saya rekam ya, gitu. Oke, sepakat. Kalau dia nggak sepakat, ya udah, berarti kita enggak. Ya, tapi kalau butuh saksi berarti Bapak. Oke, kalau nggak bisa direkam, berarti saya nggak bisa sendiri. Harus ada orang yang mendampingi untuk menjadi saksi pernyataan kamu, gitu. Jadi itu pilihan. Yang kedua, dengerin aja, biar dia mau mendengar ini itu. Oh gitu ya versi kamu. Panggil saksi. Saksi menyatakan sama dengan yang terlapor. Kan berarti kalau dalam hukum pun kan Pak, orang-orang yang menjadi terdakwa kan pasti membantah. Iya kan? Contohnya yang Sil tuh yang mulai dari ininya istrinya, anaknya, biduan, kan udah bantah-bantah kan. Nah, dia akan melakukan itu ya, namanya juga tersangka kan. Jadi yang perlu adalah kesabaran itu adalah dudukan dia sebagai orang yang terlapor atau dalam pengadilan tersangka. Tersangka tuh pasti membantah. Kalau maling ngaku ya nggak mungkin, ya cepat selesai urusan. Jadi biarkan aja, versi dia kita dengarkan. Sesekali Bapak mempertanyakan sebagaimana keterangan dari, oh gitu, tapi kok kata si ini begini ya, atau gini. Yang info yang Bapak dapat secara valid mengatakan begini, oh dia bantah lagi. Ya biarin aja, nggak apa-apa, dengerin aja. Mau sebohong apapun dia, biarkan aja. Nah lalu setelah itu, keterangan itu, nih Bapak ulangin, misalnya gini ya. Dia ngomong, udah selesai keterangan, Bapak mengulang kata-kata dia dengan gini. Oh jadi sebenarnya ngomong gitu, ngulangin kata-kata dia. Begitu dia jawab ya, oh ya udah, kan berarti keterangan dia itu. Nah selesai itu, udah semuanya dia bantah, dia ingkari, dia itu kan. Kita udah nggak. Tadi kan Bapak udah manggil orang yang terlibat, juga mengatakan enggak, ya udah. Tapi kasus kan harus diputus. Kesalahan harus dinyatakan salah atau enggak. Kan keterangan terlapor dan saksi lebih kuat kan, orang jumlahnya lebih banyak dibanding dia. Jadi putuskan berdasarkan itu. Jadi dalam surat keputusannya misalnya memutuskan atas dasar keterangan si ini, keterangan si ini, keterangan itu plus video plus rekaman, misal bla bla. Keterangannya dia membantah ini, udah gitu loh. Jadi kalau orang yang kayak gitu, kesabaran kita adalah dengarkan dia, sebohong apapun udah aja biarin. Tapi kan ada keputusannya berdasarkan keterangan yang lain. Berarti kasus putus di situ. Ya, beri dia sanksi, tetap. Walau dia menolak melakukan apa yang dituduhkan. Kan di pengadilan juga begitu. Itu sah, Pak. Kecuali Bapak tidak ada saksi. Ya kan? Hanya terlapor. Berarti kan nuduh, belum tentu benar sih terlapor. Nah, tapi kalau udah kumpul semua, udah dapat keterangan, bahkan yang dia tunjuk pun membantah, kan udah kuat menyatakan dia bersalah.
Gitu. Jadi untuk dia kapok, biarin aja. Jadi lu mau bohong kayak apa? Kita punya pertimbangan lain. Kan mungkin awalnya kita gini, kan dia bantah. Lalu ya kan dia boleh bantah. Bahkan istri terdakwa boleh bilang bohong. Dan dia nggak bisa dituntut di depan untuk pengadilan. Tapi kalau kita bersaksi bohong, yang tidak ada hubungan itu, kita bisa dipidana. Tapi istri, enggak. Gitu, jadi misalnya nanti Dewi Sandra pengadilan suaminya, dia ngomong bohong, enggak apa-apa. Asal istri ada hubungan begitu. Nah sama, dia membantah. Ya nanti suaminya si Dewi Sandra pasti akan bantah-bantah juga kan di pengadilan. Sama, begitu kan kondisi terdakwa di mana-mana kan. Jadi kalau dia udah semakin gitu, itu menunjukkan biasa begitu juga orang tuanya. Biasa juga dia dididik kayak gitu. Kita tuh gini ya Pak, dia bertahun-tahun dibesarkan orang tuanya. Misalnya udah umur 13 tahun. 13 tahun dengan pola itu, terus ketemu kita baru setahun. Gimana kita mau mengubah? Nanti kita capek sendiri. Kesabaran kita bisa habis. Jadi frame kita adalah dengarkan pihak lain, dia didengarkan, tapi ada pihak lain yang bersuara berbeda, kita ambil keputusan berdasarkan ini. Kalau udah jelas nggak ada masalah. Gitu kira-kira. Itu pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama, kok lupa ya saking kepanjang. Oh iya, advice tentang yang tadi kotor ya, omong kotor ya. Jadi gini Pak, ya, saya mau ngomong gini. Dulu saya jadi guru di sebuah dulu kan ada unggulan lah, ada dulu kan gitu di Jakarta Utara. Nah, SMA 13 saya Pak. Nah, saya itu termasuk dekat banget sama murid saya. Tapi mereka itu kalau membahasakan saya, misalnya sampai saya itu biar mereka mau curhat dan mau jujur sama saya sering ngomongin, kalian bahasa kalian tuh biasa, tapi kalau itu kadang-kadang gini, lah bukannya lu, kadang-kadang saya ngucapin itu gitu. Tapi murid saya nggak pernah ngomong gue dan lu ke saya. Tapi saya bisa ngomong gue dan lu ke mereka gitu. Biar akrab maksud saya, tapi mereka tetap punya batasan kalau anak yang benar kan. Nah, pernah dalam satu hari, saya baru selesai ngajar. Jadi saya turun dari lantai 2 ke lantai 1, terus karena itu jam terakhir, anak-anak udah di luar Pak, di lapangan. Terus saya dikejutkan dong, tiba-tiba oleh anak murid saya yang terbilang dekat sama saya, dia berkelompok gitu, cowok-cowok. Dia ngomong gini, anjing, lu, manggil temannya anjing. Yang dianjing-anjingin biasa aja, dia ketawa ngakak gitu. Nah, lalu ada percakapan di situ tuh ngomong begini. Saya kan jadi berdiri dulu denger ini percakapan apa nih anak-anak ini. Terus gini, gile gitu. Terus ini, lalu aja yang monyet. Gak ada kalimat begitu. Waduh, binatang-binatang nih. Gitu. Terus bahkan yang terakhir gini, nggak mau gue jadi korban. Nggak mau gitu. Dia ngomong kata-kata alat kelamin laki-laki gitu. Tapi tidak ngomong penis, tapi ngomong yang orang Indonesia omong gitu. Nah terus saya langsung balik, terus saya di tengah-tengah lingkaran, terus saya bilang, kalian ngomong apa sih? Gitu kan? Terus mereka langsung ketawa, bilang gini, Bu, antar kita Bu. Nggak lama, ada temennya dari sana, dan ada temen lain gitu, tapi kayaknya bukan gengnya mereka. Maksudnya bukan. Demikian video ini ya, tanya jawab ini seru banget ya. Semoga ini bermanfaat ya. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran ya. Selamat raker untuk teman-teman SMP Lab School Rawamangun. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.